SPPD perjalanan dinas ini saya lihat angkanya cukup fantastis di Kabupaten Negeri Hilir. Kurang lebih 130 miliar lebih. Kita hapusnya. Hari ini APBD Kabupaten Negeri Hilir defisit 250 miliar. Kita nolkan. Konsep efisiensi itu sendiri dari versi pemerintah itu seperti apa, Pak? Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Yang menurut kita masih bisa kita kurangi, kita kurangi. Pertama, SPPD. Jadi surat SPPD perjalanan dinas ini saya lihat angkanya cukup fantastis di Kabupaten Negeri Hilir. Sehingga kita efisiensi 50%. Kita hapus. Jadi kurang lebih 130 miliar lebih. Kita hapus menjadi separuh. Begitu juga kegiatan belanja modal sekitar 35%. Kenapa kita lakukan ini? Efisiensi ini sebenarnya tujuannya bagus. Pertama, agar dilakukan efisiensi sehingga visi misi kami sebagai bupati dan wakil bupati terpilih itu bisa kita akomodir. Tapi ada di satu sisi khususnya di Kabupaten Negeri Hilir, kalau kita akomodir seluruh visi dan misi kita, bisa kita akomodir semua. Angkanya pun tak terlalu besar juga. Cuma yang jadi persoalan, hari ini APBD Kabupaten Negeri Hilir defisit 250 miliar. Akhirnya saya berpikir dengan tim di APD kita rapat. Biarlah visi misi itu tidak perlu semuanya kita akomodir. Mungkin yang mana skala prioritasnya kita akomodir. Perbaikan kebun, infrastruktur kita perbaiki, jalan, jembatan, walaupun angkanya tidak terlalu besar. Nah, kita ingin melakukan efisiensi defisit 250 miliar itu kita nolkan. Kita jaga keseimbangan antara pendapatan dengan belanja. Karena belajar pengalaman dari tahun kemarin, karena kita defisit, akhirnya banyak kegiatan terjadi tunda bayar. Pekerjaan sudah selesai, mau bayar uangnya tidak ada. Saya ingin jamin kepada seluruh rekanan sama kegiatan yang ada di Kabupaten Hilir, seluruh kegiatan yang ada dalam DPA harus ada jaminan dari pemerintah uangnya tersedia untuk membayar kegiatan-kegiatan itu. Sehingga tidak ada keraguan baik masyarakat maupun rekan-rekanan yang bekerja untuk melakukan kegiatan pembangunan di Hilir itu, tidak ada alasan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dibayar. Sampai pagi tadi kita lakukan efisiensi, masih kita defisit kurang lebih 39 miliar. Mudah-mudahan 2 hari lagi kita lakukan terus defisit. Maksudnya kita kalkulasi kegiatan-kegiatan selain SPPD kita kurangi, termasuk kegiatan-kegiatan sifatnya seremonial. Kegiatan bisa contoh ulang tahun Kabupaten Negeri Hilir. Kita maksudnya introspeksi apa pembangunan yang belum terlaksana, apa yang harus kita lakukan. Ya cukup kita misalnya penting hikmat, kita lakukan paripurna. Ya tak perlu harus mengundang sana sini seharus orang banyak. Penting mungkin yang diundang pun tak terlalu banyak. Begitu juga acara-acara sifatnya seremonial lainnya. Jadi kalau menurut kita itu kepentingan orang banyak, kita lakukan prioritas. Termasuk beberapa ruas jalan yang dulu kita masukkan sudah dalam KUA BPS, ternyata setelah sampai hari ini ada yang hilang di tengah jalan, kita kembalikan. Kalau berkaca dengan tahun sebelumnya, Pak, defisit yang lumayan cukup tinggi kan, melebihi daripada batas kumulatif ya Pak ya. Batas kumulatif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu sebenarnya bedah masalah di Hilir sendiri terjadinya defisit yang cukup besar itu sebenarnya permasalahannya kebocorannya di mana sebenarnya Pak? Jadi kalau saya lihat menurut PMK nomor 86 defisit itu maksimal 4,6% lah. Ya. Nah, sementara tahun tadi kita defisitnya tuh sampai 20% lebih. Kenapa pemerintah tuh peraturan Menteri Keuangan ngasih batasan? Sehingga dalam hal tentu nanti bisa ditutupi, contoh mungkin dari sisa tender. Kalau 4,6% itu kan anggaplah 5%. Kalau pendapatan di 2 triliun itu paling tinggi kita defisit 4 kali 5 200 tahun tadi kan lebih. Nah hari ini kita ingin kalau bisa tidak ada defisit. Karena kalau kita masih tidak seimbang antara pendapatan dengan belanja, otomatis di anggaran perubahan kita tidak bisa melakukan. Sudah berapa tahun pemerintah Kabupaten Hilir tidak bisa melakukan APBDP. Padahal dalam proses perjalanan dari mudik ke APBDP itu mungkin banyak kegiatan yang kita lihat di lapangan ternyata itu prioritas. Nah di APBDP mungkin bisa kita lakukan pergeseran. Sehingga kemarin tak mungkin kita anggarkan lagi. Terkait dengan perjalanan dinas Pak, efisiensi di SPPD atau perjalanan dinas ini mengganggu kinerja pejabat-pejabat kita melaksanakan lobby umpamanya ke luar daerah. Semuanya pembiayaan yang kita keluarkan itu tentu tolak ukurnya output yang dihasilkan. Kalau kita lihat dengan SPPD sebanyak itu, dengan dana DAK yang kita hasilkan, dapat duit dari pusat, lebih banyak duit SPPD ini keluarkan daripada duit yang kita masukkan. Itu kenyataan hari ini. Nah, itu kenyataan. Termasuk contoh juga hari ini. Saya kan sampaikan macam kemarin di Spenda. UPT itu berapa sebenarnya biaya operasionalnya? Kalau biaya operasionalnya sekian miliar, ternyata dapat menagih pajak di bawah itu lebih bagus kantor ini dihapuskan. Tapi bisa aja satu UPT itu membawahi beberapa kecamatan.
Nah ini kan kita kaji. Termasuk niat saya hari ini, karena kalau kita sering defisit ini, kita menggabungkan beberapa OPD menjadi satu aja, satu rumpunnya. Tak mesti jabatan kepala desa itu orangnya seramai itu. Kalau kinerjanya tak bisa kita ukur. Sementara kalau ukur kinerja itu kan mudah aja kita ngukur. Nah jadi hari ini kita efisiensi ini, kami sebagai bupati terpilih dan wakil bupati itu biar mengalah sedikit, tidak mesti harus support visi misi kami yang memang minimal maksimal 6 bulan setelah dilantik itu harus diperdagang. Nah, itulah pegangan kita kerja untuk 5 tahun ke depan. Nah kita lihat hari ini karena kondisi defisit tak bisa juga kita paksakan. Walaupun kemarin kita sudah melakukan tim transisi kita koordinasi dengan TAPD. Akhirnya tadi kita sepakat lagi, mudah-mudahan dalam 2-3 hari APBD ini bisa seimbang, sehingga kegiatan-kegiatan kita langsung kita lakukan. Berarti Bapak di tahap awal pemerintahan Bapak ini di tahun 2025 ini membuat keseimbangan APBD Pak, Ya. terkait dengan defisit anggaran dan berupaya untuk menolkan begitu kira-kira Pak? Ya.